Beberapa dungunya calon presiden tahun 2024 yang mana di dalam undang-undang pemilu tidak boleh pejabat administrasi negara menunjukkan keterpihakannya dalam satu calon presiden. Aku masa Ibu Mega menerima sungkuman dari ponakan Paman Usman, kan itu nggak masuk akal tuh. Jadi dari segi kelas Ibu Mega tentu mengerti tata bahasa kebudayaan, etikanya yang mesti datang minimal menyapa itu adalah Pak Jokowi. Lebih mulia kalau Pak Jokowi yang datang, bahkan Pak Jokowi mestinya sujud di depan Bu Mega. Nah, menurut saya apa yang dilakukan mahasiswa di Jawa Timur menurut saya sangat keren. Bahkan juga terlibat debat panas dengan Rocky Gerung. Ya, kita ketahui Rocky Gerung itu, ya saya langsung mengingat apa? Kata-kata dungu. Ya, kata-kata dungu menurut saya dipopulerkan oleh si Rocky Gerung. Bahkan tidak hanya para politisi saja yang dikatakan oleh dungu Rocky Gerung, bahkan juga jaksa pada waktu lalu, bahkan juga ya tidak luput dari kata-kata dungu oleh Rocky Gerung. Di sini pada waktu lalu ketika Rocky Gerung yaitu datang di salah satu universitas di Jawa Timur, di situ bahkan terlibat debat dengan mahasiswa. Dan menurut saya debatnya sangat keren sekali. Seperti ini videonya. Dia sangat berani kalau di depan mahasiswa. Tentunya retorika yang dipakai oleh Rocky Gerung, saya pun bisa, saudara-saudara. Ini termasuk roasting ya. Saya tersangka karena kurang ajar di depan Jokowi. Tapi saya tak mungkin kurang ajar di depan kamu. Pak, saya datang sampai diskusi sama saya segera. Seberapa dungunya calon presiden tahun 2024 yang mana di dalam undang-undang pemilu tidak boleh pejabat administrasi negara menunjukkan keterpihakannya dalam satu calon presiden. Itu. Terima kasih. Nah, menurut saya di situ sangat keren sekali, yaitu debat antara mahasiswa di sini dengan Rocky Gerung, dan bahkan juga mahasiswa di Jawa Timur khususnya sangat antusias sekali, yaitu mendengar pemaparan dari Rocky Gerung. Dan bahkan menurut saya yang lebih keren adalah di sesi perdebatan atau tanya jawab. Di sini bahkan mahasiswa mengajukan pertanyaan yang saat ini lagi panas-panasnya, lagi trending-trendingnya, yaitu ya Anda pasti sudah tahu sendirilah. Yang jelas mulai diputuskannya oleh MK, yaitu usia di bawah 40 tahun intinya bisa mencalonkan sebagai capres dan cawapres dengan persyaratan bla bla. Dan di situ drama-drama terus berlanjut hingga saat ini. Di sini menurut saya pertanyaan cerdas dari mahasiswa Jawa Timur ini perlu ditiru lah. Dan di sini bahkan sasarannya yaitu dari Rocky Gerung. Sangat keren sekali. Bahkan tidak hanya itu saja, yaitu Rocky Gerung mengomentari tentang perpolitikan saat ini, kondisi perpolitikan saat ini. Dan bahkan pada waktu lalu Rocky Gerung bahkan juga menyentil, yaitu ketika Kaisang dan bahkan juga Gibran yaitu sungkem atau bersalaman dengan Ibu Megawati. Di sini bahkan juga Rocky Gerung memberikan komentar dan menurut saya juga sangat masuk akal sekali. Yaitu di sini bahkan juga ditanggapi oleh Embun Pagi, yang harus datang ke Ibu Mega harusnya Pak Jokowi, karena publik tahu yang salah Jokowi, anaknya hanya korban ambisi Jokowi. Bukan kata saya tapi kata Rocky Gerung. Anda bisa menilainya sendirilah. Itu yang berambisi kedua anak Presiden Joko Widodo atau kedua orang tuanya. Anda bisa menilainya sendiri. Dan menurut saya yang terpenting adalah besok ketika pemilihan presiden pada 14 Februari mendatang. Kira-kira siapa yang bakal menjadi pilihan masyarakat Indonesia menjadi presiden untuk periode 2024-2029? Menurut saya itu yang penting. Seperti ini video dari Rocky Gerung. Aku masa Ibu Mega menerima sungkuman dari ponakan Paman Usman, kan itu nggak masuk akal tuh. Jadi dari segi kelas Ibu Mega tentu mengerti tata bahasa kebudayaan, etikanya yang mesti datang minimal menyapa itu adalah Pak Jokowi, bukannya dua bocah ini. Juga Mega juga tahu bahwa ini kualitasnya di mana. Kalau begini itu artinya Mega merasa kalau begitu dia disuruh lagi oleh dua putra Pak Jokowi, disuruh untuk membujuk Bu Mega. Ya nggak mungkin lah itu. Lebih mulia kalau Pak Jokowi yang datang, bahkan Pak Jokowi mestinya sujud di
di depan Bu Mega. Nah, jadi bahkan di sini yaitu Rocky Gerung yang lebih masuk akal adalah Presiden Joko Widodo datang ke Ibu Mega dan sungkem. Menurut itu lebih masuk akal. Nah, dari sini bahkan juga yaitu Rocky Gerung bahkan berbicara soal politik dinasti Jokowi di hadapan mahasiswa Jatim. Di sini dari Kompas, yaitu akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung singgung politik dinasti Jokowi saat bicara di hadapan BEM se-Jawa Timur. Rocky pun bandingkan apa yang dilakukan Presiden Jokowi dengan kutipan ternama Bung Karno. Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Apa kata Jokowi? Saya kirim 1 pemuda, saya jadikan di Wapres. Ucap Rocky Gerung pada 22 November. Rocky pun mengajak para mahasiswa untuk halangi politik dinasti saat ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah itu politik dinasti atau seperti apa? Tetapi pada waktu lalu saya membuat polling yaitu di YouTube. Di situ bahkan masyarakat percaya kalau di situ adalah adanya politik dinasti. Tetapi masyarakat telah kita kembalikan lagi ke masyarakat, lebih percaya atau tidak. Bahkan juga dari hasil survei pun di sini, yaitu bahkan mayoritas masyarakat Indonesia percaya kalau Presiden Joko Widodo sedang membangun politik dinasti. Jadi memang kita buktikan sajalah besok, yaitu pada 14 Februari mendatang. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu, yaitu banyak masyarakat ya atau mahasiswa di sini, yaitu bahkan berposter cerdas tapi dungu. Di sini beraksi jelang pemeriksaan Rocky Gerung. Ini ada apa lagi ya? Di sini tertanggal 1 Februari 2019. Ya memang kalau kita mendengar kata-kata dungu pasti langsung ingat Rocky Gerung. Karena kata-kata dungu menurut saya diviralkan oleh Rocky Gerung sini. Jadi menurut saya dungu ya langsung ingat Rocky Gerung, kurang lebih seperti itu. Di sini massa mengatasnamakan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Raya menggelar aksi di depan kantor Polda Metro Jaya. Mereka menuntut polisi mengusut kasus Rocky Gerung terkait kasus kitab suci fiksi. Pantauan detik.com, massa berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Polda Metro Jaya pada pukul 11 1 Februari 2019 yang lalu. Mereka membahas spanduk poster-poster bergambar wajah Rocky Gerung. Salah satu poster bertuliskan cerdas tapi dungu. Massa saling bergantian berorasi di mobil komando hingga membubarkan diri pada pukul 11.40. Pengawalan juga terlihat dari petugas kepolisian yang berjaga mengamankan aksi. Dan juga tidak hanya itu saja ya, yang menyebut kitab suci fiksi. Pada waktu lalu juga rame video Rocky Gerung karena menyebut Presiden Joko Widodo dengan sebutan yang tidak semestinya dan tidak pantas. Di situ bahkan ada pelaporan terhadap Rocky Gerung kalau tidak salah sih mencapai 20 laporan lebih. Dan di situ bahkan pada waktu lalu ketika ada seminar di situ bahkan dihadiri oleh Ganjar Pranowo, di situ Rocky Gerung terlihat curhat bahkan di depan Ganjar Pranowo. Dan di situ Rocky Gerung curhat telah menjadi tersangka. Dan akhirnya pun curhatan Rocky Gerung ya disambut oleh PDIP dan akhirnya pun pada hari Senin yang lalu kalau tidak salah ya dicabut, yaitu pelaporan terhadap Rocky Gerung. Dan di sini artinya Rocky Gerung ya bisa jadi saat ini sudah bebas dari tersangka ya. Ya tetapi saya berharaplah apapun dinamika perpolitikan saat ini, semoga saja pada Pilpres mendatang tepatnya pada 14 Februari yaitu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil. Ya saya berharap seperti itu. Semoga saja juga besok siapapun presiden terpilih kita dukung sepenuhnya dan juga kita kritik kalau memang ada pelencengan dari program-program dan kebijakan-kebijakannya.